Bab 861, Rencana selanjutnya. Aditya berkata, selanjutnya, sudah waktunya kamu menggantikan jabatan Mariam Falkri menjadi kepala keluarga Falkri. Melinda tersenyum pahit, kamu sudah melihat, wanita tua itu tidak mempercayaiku, dia bahkan tidak ingin menyerahkan bisnis inti kepadaku, apalagi posisi kepala keluarga Falkri. Aditya, memang tidak realistis jika memintanya langsung menyerahkan jabatan kepadamu. Kita boleh meminta wanita tua itu menyerahkan jabatan kepada Reksa. Reksa itu sangat bodoh, jauh lebih mudah kita menipunya untuk mendapatkan jabatan kepala keluarga. Melinda, tetapi melihat maksud Mariam Falkri, untuk sementara waktu dia tidak berencana menyerahkan jabatan kepala keluarga. Aditya, tidak apa-apa, kita bisa memaksa dia untuk mundur dari jabatan itu. Melinda bertanya dengan penasaran, oh, bagaimana caranya? Aditya berkata, meminta Master memaksa dia untuk mundur. Melinda berkata, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Master, bagaimana kita mengundangnya? Aditya, anggota keluarga Johar saja tidak pernah bertemu dengan Master, apalagi keluarga Falkri. Aku bilang dia adalah Master, maka dia adalah Master. Melinda menarik nafas. Ayah, apakah kamu ingin meminta orang untuk berpura-pura menjadi Master? Ini adalah pelanggaran ilegal. Aditya berkata, jika kita berdua tidak memberitahu orang lain, siapa yang akan tahu? Pasti ada resikonya, tetapi ingat, resiko dan peluang saling berkaitan. 7 hari kemudian, cabang Zenith Farmasi Kota Midgard sudah mulai berbentuk. Rencana Melinda dan Aditya merampas keluarga Falkri berjalan dengan lancar. Pagi hari, Melinda menelepon Reksa. Reksa, segera bawa nenek ke cabang Zenith Farmasi Kota Midgard. Master sangat puas dengan pekerjaan awal kami. Dia ingin bertemu dengan kamu dan nenek. Apa? Reksa merasa sangat senang. Dapat bertemu langsung dengan Master, itu merupakan sebuah penghormatan. Dia dapat membual berlagak seumur hidup. Reksa, baik, aku segera bawa nenek ke sana. Melinda berkata, satu hal lagi, dengar kata-kata Master, sepertinya dia bilang umur nenek sudah tua, ingin nenek pensiun, menikmati hari tua. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk mendapatkan jabatan kepala keluarga Falkri. Reksa berkata dengan dilema, Melinda, aku masih muda, belum berpengalaman, takutnya aku tidak bisa memimpin keluarga Falkri. Jika tidak, kita bermohon pada Master, menyuruh dia membiarkan nenek lanjut menjadi kepala keluarga selama 2 tahun lagi. Seketika Melinda merasa tidak senang. Reksa, bagaimana seorang pria mengatakan dirinya tidak bisa? Lagi pula, bukankah masih ada aku yang membantumu? Jika kamu tidak bisa duduk di posisi kepala keluarga, bagaimana kamu pantas untuk mendapatkanku dan keluarga Johar? Kemudian hari, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepala di depan keluarga Johar. Reksa menggertakkan gigi, baiklah, Melinda, demi kamu, aku akan memperjuangkan posisi kepala keluarga. Reksa bergegas pergi mencari Marian Falkri, memberitahu bahwa Master ingin menemui mereka berdua. Nenek merasa sangat senang hingga meneteskan air mata. Diberkati oleh leluhur, tidak menyangka sebelum meninggal, dia dapat bertemu dengan Master. Setelah bertemu dengan Master, status kedudukan keluarga Falkri akan meningkat, kemungkinan besar akan menjadi keluarga Master. Mariam Falkri bersiap-siap, bergegas berangkat menuju ke Zenith Farmasi cabang kota Midgard. Kebetulan sekali, begitu mereka tiba di depan gerbang kantor cabang Zenith Farmasi, mereka bertemu dengan Recha. Zenith Farmasi berkaitan dengan kesehatan dan nyawa para prajurit. Recha sangat mementingkan, sehingga dia datang ke sini untuk memantau pekerjaan secara langsung. Ketika musuh bertemu, kedua pihak beremosi. Mariam Falkri dan Reksa merasa sangat marah, meratapi Recha dengan tatapan mata penuh kebencian. 7 hari yang lalu, jika Recha membelah mereka, maka orang yang bertugas untuk menangani Zenith Farmasi adalah mereka. Reksa berkata dengan nada dingin, Recha, siapa yang suruh kamu datang ke sini? Silakan pergi. Bab 862, akulah tuan rumah yang sebenarnya di sini.
Mereka akan segera melihat Master, dan mereka juga bisa berteman dengan Master. Jadi tentu saja mereka tidak akan takut lagi pada Recha. Recha berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa aku harus pergi ketika kamu menyuruhku pergi?" Reksa berkata, "Lucu. Karena keluarga Valkyrie kami adalah bos kedua cabang Zenith Farmasi di Midgard, apakah itu cukup?" Recha, "Akulah bos besar Zenith Farmasi." Becek, keduanya tidak bisa menahan tawa. Siapa yang tidak tahu bahwa bos besar Zenith Farmasi adalah Master? Kalau begitu maksudnya dia adalah Master? Orang ini sangat berani, dia sudah menghina Master beberapa kali. Nyonya Valkyrie dengan marah menegur, dia sudah gila. Apakah kamu berani masuk bersama kami dan berhadapan dengan Master?" Recha tertegun sejenak, tatap muka dengan Master. "Apa maksudmu?" Reksa berkata, "Kukatakan sejujurnya, Master melihat kami melakukan yang terbaik di proyek Zenith Farmasi, jadi dia ingin bertemu dengan kami." "Kita akan segera bisa bertemu Master." Recha mengerutkan kening lebih tinggi. "Kapan aku bilang aku akan menemui kalian?" "Sial, tidak mungkin ada orang yang berpura-pura menjadi Master kan?" "Master, keagungan negara, tidak bisa dipermalukan, harus ditelusuri sampai akhir." "Recha, kenapa tidak berani?" "Haha, Reksa dan Nyonya Valkyrie sangat berbahagia. Orang ini berani menghadapi Master secara langsung, jelas mencari kematian." Mereka bertiga berjalan menuju ruang resepsi. Melinda buru-buru menyapanya, "Nenek, ternyata kalian sudah datang." Nyonya Valkyrie berkata dengan tergesa-gesa, "Di mana Master itu?" "Apakah sudah datang?" Melinda berkata, "Sudah dalam perjalanan, aku yakin dia akan segera tiba." Nyonya Valkyrie mengangguk, "Baiklah, segera atur tim upacara untuk menyambut Master Valkyrie." Melinda buru-buru berkata, "Tidak perlu, Master adalah orang yang relatif rendah hati. Tidak ingin mempublikasikan perjalanan ini, cukup bagi beberapa dari kita yang mengetahuinya. Tidak perlu mengundang tim upacara, bercanda. Jika pertempuran besar dilakukan kali ini, menggerakkan militer, cari tahu bahwa dia mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi Master. Beberapa kepala keluarga Johar juga tidak cukup untuk membunuhnya." Nyonya Valkyrie mengangguk, "Ya, ada benarnya juga." "Iya, Recha, mengapa kamu di sini?" Baru saat itulah Melinda menyadari Recha, dan sarafnya tiba-tiba menjadi tegang. Reksa buru-buru menjelaskan, "Orang ini baru saja menghina Master. Aku ingin Master berurusan dengannya secara langsung." Melinda bertanya, "Recha, apakah kamu pernah bertemu Master?" "Jika dia sudah pernah bertemu Master, semuanya pasti akan terungkap nanti, dan itu tidak akan berakhir dengan baik." Recha berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Saat ini, kita tidak boleh mengakuinya. Jika tidak, kita tidak akan dapat menemukan yang palsu itu." Melinda akhirnya bisa lega, jika kamu berani menghina Master, tunggu Master mengeksekusi kamu. Aku menyarankan kamu untuk keluar dari Midgard sekarang, mungkin kami tidak akan memberitahu dia tentang penghinaan kamu kepadanya." "Recha, karena aku berani mengatakannya, aku tidak takut dia akan tahu." "Kurang ajar, sombong, lancang. Aku berharap ketika Master datang nanti, sikapmu masih sekeras ini." Begitu mengatakan itu, seorang pria berjalan dengan tergesa-gesa. Pria itu seperti bukit yang bergerak. Dia mengenakan seragam militer dan memiliki 5 bintang yang mempesona di pundaknya. Namun, Recha tidak bisa merasakan sikap militer sedikitpun darinya. Sebaliknya, ada aura bajingan dari gangster jalanan. Recha tidak puas. "Sial, kalian mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi aku. Setidaknya cari seseorang dengan temperamen yang lebih baik. Mencari anak jalanan seperti ini, menghina aku." Melinda bergegas menyambutnya, "Master ada di sini, menjadikan tempat kecil ini lebih cerah. Tuan Master, silakan masuk, silakan masuk." Bab 863, Master asli atau palsu. Reksa dan Nyonya Valkyrie juga berlari kecil sepanjang jalan, membungkuk dan berlutut. Keluarga Valkyrie dari Midgard, Reksa, keluarga Valkyrie dari Midgard, Mariam Valkyrie alias Nyonya Valkyrie. "Pernah melihat Master?" "Ya." Master mengangguk dengan acuh tak acuh. "Menyapa?"
lalu langsung pergi ke kursi paling atas dan duduk. Melinda, Reksa dan Nyonya Valkyrie melayani dengan hormat di samping, seperti budak. Wajah penuh dengan kebanggaan, mampu menjadi pelayan master adalah keberuntungan dan kebanggaan mereka dalam 3 kehidupan. Master berbicara lebih dulu dan berkata, "Aku sangat puas dengan cabang Zenith Farmasi ini. Pekerjaan yang bagus, harus terus berusaha lagi di masa depan." Nyonya Valkyrie dan Reksa langsung tersanjung dan membungkuk dengan cepat. "Terima kasih atas pujian Master, kami tidak akan pernah melupakan niat awal kami dan terus bekerja keras." Master mengangguk, "Ya, jadwal aku sangat padat kali ini, dan aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini, jadi mari kita langsung ke topik. Nyonya Valkyrie, kamu sudah terlalu tua, sudah tidak pantas untuk khawatir dan kelelahan. Kamu sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk pensiun dan mengurus hidupmu. Dalam beberapa waktu ini, aku sengaja memeriksa Reksa, dan aku pikir dia tidak buruk terlepas dari karakter atau kemampuannya. Kamu berikan saja Reksa posisi kepala keluarga Valkyrie." Apa tiba-tiba Nyonya Valkyrie merasa takut? Sekarang keluarga Valkyrie berada dalam periode perkembangan pesat dalam karir mereka, sangat penting. Bagaimana dia bisa yakin untuk melepaskan posisi kepala keluarga? Selain itu, meskipun Reksa memiliki beberapa kemampuan dalam bisnis, kemampuan itu masih jauh dari cukup untuk mengarahkan keluarga besar L+. Ketika keluarga Valkyrie diserahkan kepadanya, masa depan pembangunan pasti akan sangat terbatas. Nyonya Valkyrie buru-buru berkata, "Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada Master karena mengkhawatirkan masalah keluarga Valkyrieku. Hanya saja badan yang sudah tua ini merasa fisiknya masih tegar dan tenaganya bisa mengimbangi. Aku masih ingin terus melanjutkan, paling tidak, aku ingin secara pribadi mengawasi penyelesaian cabang Zenith Farmasi, melayani Master dan militer." Master tiba-tiba menjadi sangat marah. "Kenapa? Apakah perkataanku sekarang sudah tidak ada artinya? Kamu, orang biasa, berani mempertanyakan keputusanku?" Nyonya Valkyrie sangat ketakutan sampai hampir pingsan, dan buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. "Tuan Master, kamu sudah salah paham, aku hanya mengungkapkan pemikiran aku saja." Sekarang memikirkannya, pemikiran orang tua ini sudah terlalu sempit, menggunakan ide-ide bodoh aku untuk melawan keputusanmu. Aku sudah memikirkannya dengan teliti dan merasa bahwa itu adalah langkah yang bijaksana untuk menyerahkan keluarga Valkyrie kepada Reksa. "Kamu benar, Master," kemarahan Master sangat mereda. "Yah, kesadaranmu masih cukup baik. Oke, aku pergi dulu, kalian lakukanlah dengan baik." Reksa, yang terus terdiam dari tadi, tiba-tiba berkata, "Tuan Master, tolong tetap di sini." Master berkata dengan tidak sabar, "Ada apa lagi?" Reksa mengulurkan tangannya, menunjuk Reca, dan berkata, "Tuan Master, orang ini baru saja menghinamu, menyiratkan bahwa dia adalah Master. Jika tidak menyingkirkan orang seperti ini, sulit untuk meredakan kemarahan publik." "Sialan, Master sangat marah. Master yang bermartabat, pilar negara, bagaimana mungkin bisa dihina oleh tikus sepertimu? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri, jangan paksa aku melakukannya sendiri. Kalau tidak, kamu akan menyesal bahwa ibumu sudah melahirkanmu." Reca tersenyum, "Master yang bermartabat, bagaimana kamu bisa mengatakan kata kotor seperti itu? Aku bisa melihat jelas bahwa kamu palsu, berpura-pura menjadi Master, kamu pantas mati, menghukum seseorang sampai mati atas nama Master bahkan lebih berdosa. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan diri dengan patuh, atau kamu akan menjadi orang yang menyesal dilahirkan begitu kejadian itu terjadi." Haha, hati Reksa dan Nyonya Valkyrie dipenuhi dengan kegembiraan. Pria ini bernyali besar, dia benar-benar berani menghina Master di depannya. Apakah dia masih tidak bisa mati kali ini? Bab 864, Saksi Datang. Melinda dan Master sedikit gugup. Reca mengidentifikasi dia sebagai yang palsu. Selain itu nadanya tegas dan meyakinkan. Mungkinkah dia pernah melihat Master dan menyadari bahwa dia palsu? Sekarang segalanya berjalan buruk, Master palsu itu ingin melarikan diri,
dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu saja, aku akan memanggil orang-orangku untuk mengeksekusi kamu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan aku melakukannya sendiri. Reksa mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, setidaknya satu gerombolan pasukan harus dipanggil untuk menyerangku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tiba-tiba ada suara keras dari pintu. Sebuah tim berseragam kamuflase dengan senjata dan peluru tajam tiba-tiba bergegas dan dengan cepat mengepung tempat kejadian. Jangan bergerak, ratusan laras senapan hitam menunjuk langsung ke arah mereka. Hebatnya, pemimpin tim adalah Greedy Wolfie Jenderal Kota. Dia diperintahkan oleh Recha untuk menangkap Master Palsu. Apa-apaan, Master Palsu dan Melinda tiba-tiba menjadi panik. Mungkinkah Recha melaporkan mereka, dan tim ini ada di sini untuk menangkap mereka? Sial, jika ini masalahnya, 10 kepala tidak cukup untuk membunuh mereka. Reaksi Nyonya Valkyrie dan Reksa benar-benar berlawanan dengan reaksi mereka. Mereka menganggap bahwa tim ini dipanggil oleh Master untuk berurusan dengan Recha. Mari kita lihat bagaimana bocah ini lolos kali ini. Reksa mengulurkan tangannya dan menunjuk Recha, lalu berkata, Jenderal, aku melaporkan bahwa orang ini berpura-pura menjadi Master. Cepat tangkap dia dan siksa dia, pasti masih ada kaki tangan di belakangnya. Greedy Wolf terlihat seperti ingin membunuh, bergegas tanpa ragu-ragu dan memberi Reksa 2 tamparan, diam, bukan kamu yang memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Reksa tercengang, dia melaporkan penjahat, itu termasuk membantu, kenapa orang itu malah memukulnya? Dia tidak yakin, dan menatap Master Palsu, Master, apakah salah jika aku melaporkan penjahat itu? Mengapa orangmu memukulku? Kamu harus memberi keadilan untukku hari ini? Master Palsu itu penuh amarah, berharap dia bisa menamparkan Reksa sampai mati. Dasar bajingan, aku sedang khawatir tentang bagaimana menutupi fakta bahwa aku berpura-pura menjadi Master. Kamu malah berteriak memanggil Master terus-menerus. Aku akan terbunuh karenamu. Greedy Wolf tersenyum dan menatap Master Palsu. Master, apakah dia orangmu? Aku sudah memukul orangmu. Menurutmu bagaimana aku harus dieksekusi? Aku sama sekali tidak keberatan. Master Palsu berada di ambang kehancuran. Sialan, kamu seorang jenderal. Aku hanya seorang gangster jalanan. Aku mengeksekusi apanya? Tolong jangan menakuti aku. Reksa tertawa dan berkata, kita semua melayani Master. Jadi aku tidak akan memintamu bertanggung jawab. Begini saja, kamu minta maaf padaku, dan biarkan aku menamparmu, masalah ini akan selesai. Baiklah, Greedy Wolf tersenyum, apakah aku masih harus berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku? Reksa, itu tidak perlu, Nyonya Valkyrie berpengetahuan luas, dan sekilas, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Entah itu suasana tempat kejadian atau reaksi semua orang. Dia segera mengulurkan tangan dan menarik-narik sudut pakaian Reksa. Reksa, jangan bicara. Reksa mengerutkan kening, Nenek, apa yang kamu takutkan? Ada Master yang berdiri di sisi kita, jangan takut pada mereka. Plak, Greedy Wolf itu menamparkan Reksa lagi tanpa ragu-ragu, jangan cerewet, kamu mau memukul atau tidak, jika kamu tidak memukul, maka terpaksa aku yang memukul. Sial, Reksa menjadi sangat marah, jelas-jelas sudah mengatakan bahwa Master melindungi kita, kalian malah berani memukul, benar-benar brengsek, dia tidak tahan lagi, dan baru saja akan memukul, tak disangka Nyonya Valkyrie menghentikannya, berhenti, ada yang aneh, Reksa heran, apa yang aneh? Bab 865 hanya segini nyali orang keluarga Valkyrie? Greedy Wolf tampak menghina, haha. Hanya segini nyali orang keluarga Valkyrie? Memalukan, dia mengabaikan keduanya, lalu melambaikan tangannya, bawa barang palsu ini untukku. Orang-orang Greedy Wolf segera berkerumun, menekan Master Palsu ke tanah dan mengikatnya. Master Palsu itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak histeris, maafkan aku. Jenderal, maafkan aku, bau urin tercium. Pria kuat setinggi 7 kaki yang bermartabat itu benar-benar ketakutan sampai mengompol.
Peng, otak Reksa dan Nyonya Valkyrie meledak di tempat. Orang ini ternyata palsu, keluarga Valkyrie yang kaya raya ternyata berlutut pada orang palsu. Memikirkannya membuatnya jijik. Tunggu, ini bukan intinya. Intinya, kali ini Recha mengetahuinya lagi, 2 kali berturut-turut, Recha bisa menebaknya. Sial, betapa misteriusnya orang ini. Greedy Wolf menginjak master palsu, dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi master? Mentalitas master palsu sudah hancur sejak awal, dia mengatakan yang sebenarnya, Melinda. Melinda yang membuatku melakukan ini. Tatapan tegas Greedy Wolf mengarah ke Melinda. Melinda dipenuhi keringat dingin, tangan dan kakinya gemetar. Sial, keadaan yang terburuk benar-benar terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Greedy Wolf berjalan ke arah Melinda. Apakah kamu pelakunya? Dengan tergesa-gesa, Melinda mengulurkan tangannya dan menunjuk Nyonya Valkyrie, lalu berkata, aku akan mengaku, Tuan Jenderal, aku akan mengakui semuanya. Ya, nenek menyuruhku melakukan ini. Dia mengancamku bahwa jika aku tidak melakukan ini, dia akan meminta Reksa menceraikan aku dan merusak reputasi aku. Apa? Nyonya Valkyrie sangat marah sehingga dia hampir meledak di tempat. Sudah tahu bahwa menantu cucunya tidak dapat diandalkan, tetapi tidak disangka dia tidak dapat diandalkan sampai seperti ini. Mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi master dan menipu mereka, melakukan sesuatu yang salah masih tidak apa-apa. Sekarang justru membuatku menjadi kambing hitam, hatinya benar-benar jahat, dosanya benar-benar parah. Nyonya Valkyrie buru-buru membela diri, Tuan Jenderal, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang master palsu, semuanya diatur oleh Melinda. Greedy Wolf menjadi tidak sabar, siapa dari kalian yang merupakan pelaku sebenarnya? Jika tidak mengaku, kalian semua akan ditangkap. Melinda menunjukkan Nyonya Valkyrie, dia pelakunya, cepat bawa dia pergi. Keluarga Valkyrie menggertakku, dan aku hanya ingin kakak laki-lakiku yang seorang jenderal membela aku. Untuk menekan kakak laki-lakiku, nenek meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi master dan menakut-nakuti aku. Greedy Wolf, logikanya jelas dan kredibilitasnya sangat kuat. Nyonya Valkyrie membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Apakah yang dinikahi keluarga Valkyrie adalah menantu cucunya? Yang dinikahi ini adalah wanita jalang yang licik, penuh dengan kebohongan. Nyonya Valkyrie membela lagi, dia berbicara omong kosong. Meskipun aku berani, tapi aku masih tidak berani sampai mencari orang untuk menjadi master palsu. Ngomong-ngomong, Reksa, beritahu Jenderal, siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Kamu ada di sana sepanjang waktu, jadi kamu yang paling memiliki hak untuk berbicara. Reksa dalam masalah, di satu sisi adalah istri barunya, putri keluarga Johar, di sisi lain adalah neneknya sendiri. Dia tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Melinda buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Reksa, tunjuk nenek dan kamu bisa menjadi kepala keluarga Valkyrie. Jangan khawatir, kakakku akan menyelamatkannya. Kata-kata kepala keluarga Valkyrie membutakan mata Reksa ketika dia menjadi kepala keluarga Valkyrie, dan dengan dukungan keluarga Johar, dia bisa melakukan seenaknya di Midgard nantinya.